Bismillah. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan min indillah mubarakah min ahlil jannah. Hidup ini banyak-banyaklah mengajinya bersama guru. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insyaallah sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama kulla syai'in bil qalam wa huwa Allahul ladzi khaliqul 'alam wa khalaqa kulla syai'in bil qadar. Nashhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hasanul bashar. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon jadikan kami dan keluarga sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu khatwatin ila shalah sadaqah. Rasulullah menyampaikan setiap langkah kaki untuk melaksanakan salat, langkah kaki itu adalah sedekah. Apalah lagi dia salat subuh. Salat subuh ini spesial. Kalau ibaratnya nasi goreng, ini nasi goreng spesial. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dari 5 waktu salat yang sering disebut Rasulullah itu bahasanya cuma salat subuh. Dalam Al-Quran juga subuh. Nah, maka ada hadis Rasulullah mengatakan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi subuh la ataunahu walau habwan." Kalau umatku tahu apa yang akan dia peroleh di waktu subuh, salat subuh, maka dia akan datang walaupun dia merangkak. Merangkak pun datang kita kalau tahu kita apa keutamaan salat subuh itu. Imam Al-Ghazali mengatakan ta'allamus sa'khir min ibadati sab'ina sanah. Mengaji sebentar itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam juga untuk keluarga, para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu sehat, Pekanbaru sehat ya. Pekanbaru sehat. Jadi sekarang sudah mulai kampanye. Ada Pekanbaru aman, ada Pekanbaru sehat, ada Pekanbaru bersih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan kaji kita tentang surah, membaca surah, itu maksudnya ya. Dan ini khusus dalam sholat.
membaca surah dalam sholat. Nah ini kemarin ya. Kalau hukumnya sunnah memang, tapi tetap ada aturan yang mengaturnya. Kemarin aturannya yang kita sampaikan itu yang pertama, ini disepakati oleh ulama mazhab kita, tertibul ayat, ya, tertib ayatnya. Ini aturan yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran surah Al-Falaq rakaat pertama, maka rakaat keduanya An-Nas. Tidak boleh rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Itu tidak tertib. Tertib itu dia ke bawah, terus ke bawah, dari juz 1 terus ke bawah. Kalau kita rakaat pertama baca idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat keduanya itu banyak tuh pilihannya, ada tabbat yada, ada kulhu, itu pilihannya. Nah ke bawah deh. Yang payah itu kalau udah rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat keduanya qul sadaqallahul azim. Tertib ya. Begitu juga kalau baca surah-surah yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, itu hindari acak. Hindari diacak. Itu rakaat pertama dia baca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah dibacanya. Misalkan yang dibacanya itu ayat di awal-awal, innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udah, rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad, itu jangan dibuat, batal nggak sholat kami Pak Ustaz. Nah, kembali kita kajian yang kemarin, kalau melihat mazhab Imam Hanafi itu bisa batal. Kenapa? Karena bagi Imam Hanafi baca surah itu wajib, bukan sunnah ya, wajib ya. Dan wajib dalam mazhab beliau itu adalah tertib. Kalau mazhab yang lain baca surah itu sunnah, kalau tidak tertib makruh, tak batal memang sholat tapi makruh. Nah, rakaat pertama dibaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian rakaat kedua dibaca ya qul huwallahu ahad. Tidak usah, lanjutnya aja ayat kursi itu. Nah, tidak hafal banyak kami Pak Ustaz, bagi sajalah. Paling tidak ada satu ayat setelah ayat kursi itu, la ikraha fid din, paling enggak itu dibaca. Setelah ayat kursi ada satu ayat, itu dibawa untuk rakaat kedua. Kalau mau baca Al-Waqiah dalam salat, Al-Waqiah yang kita hafal ada 7, maka 7 ini untuk 2 rakaat, 4 rakaat pertama, 3 rakaat kedua. Dah. Jangan 7 ayat hafal Al-Waqiah, 7 ayat ini dibuat untuk rakaat pertama saja. Semua dibaca di rakaat pertama 7 nih. Rakaat kedua apalagi dibaca? Rakaat kedua dibacanya qul huwallahu ahad. Tidak usah ya. Nah, jadi lanjut. Itu yang dimaksud dengan tertib ya. Tak bisa kami mengingat-ingat urutan-urutannya itu Pak Ustaz, maka ada istilah surah langganan. Nah, kalau itu tak perlu diingat lagi, udah otomatis teringatnya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu dalam langsung secara tertib dia pas, panjang pendeknya pas, urutannya pas. Itu istilahnya surah langganan. Tapi kalau kita mau memakai surah yang lain harus ingat urutannya ya.
Jangan sempat rakaat pertama alam nasrah laka sadrak, rakaat kedua wadduha wallaili idza saja. Nah, jangan sempat rakaat pertama dia baca wattini wazaitun waturi sinin. Rakaat kedua amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, itu kalau kita lihat namanya sungsang tuh. Oh, gini-gini jalannya, suka hati. Dia pakai fikih satu aja, apa fikihnya? Faqra' ma tayassar minal Qur'an. Baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi apa yang terlintas di pikirannya, apa yang mudah menurut dia, itu dibaca. Padahal ada aturannya. Apa aturannya tadi? Tertib. Yang mudah, yang ingat, dan yang tertib. Kan begitu. Jadi tidak ada istilahnya acak-acak surah. Dan itu sering rakaat pertama dibacanya surahnya ya, surah-surah yang panjang tuh. Nah, kita berharap rakaat kedua disambung ya. Ternyata dibacanya qul huwallahu ahad, ya Allah. Nah, jadi kita insya Allah enggak ya tertib. Nah, mulai dicek. Setelah surah ini surah apa? Setelah surah ini surah apa? Dicek. Maka tadi kalau susah mengingatnya, ada istilahnya surah langganan. Dan rakaat yang syarat yang kedua, aturannya yang kedua, surah yang dibaca di rakaat pertama itu lebih banyak daripada surah yang dibaca rakaat kedua. Maka kemarin kita sampaikan, kalau di rakaat pertama sudah terlanjur membaca qul huwallahu ahad, di bawahnya kita cek, tidak ada yang lebih pendek dari itu. Nah, kalau di atasnya ada inna a'tayna kal kautsar, tapi di bawahnya tidak ada. Kenapa di bawahnya itu tinggal dua surah, Al-Falaq sama An-Nas. Kalau Al-Ikhlas dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua Al-Falaq, memang secara urutan betul, tapi secara banyak dan dikit ayatnya salah. Maka bagusnya kalau sudah terlanjur terbaca kulhu di rakaat pertama, tambah dia dengan Al-Falaq. Di rakaat kedua tinggal baca An-Nas. Jadi satu surah itu dua rakaat, satu rakaat dua surah, boleh, bagus, tak ada masalah. Asal jangan nanti rakaat pertama qul huwallahu astagfirullah, ini kan rakaat pertama. Tak jadi baca qul huwa, cari yang lain. Tidak apa, lanjutkan saja qul huwa itu, cuma nanti tambah lagi satu surah. Nah, jadi jangan sempat rakaat pertama itu lebih sedikit daripada rakaat kedua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tak ada di slide ini tentang urutannya ini. Ini kita baca satu surah dibagi dua ya. Nah, yang ketiga aturannya, kalau lupa baca surah. Nah, ini juga dalam fikih mazhab nih dibahas. Kadang kan sholat nih macam-macam kejadiannya. Ada yang lupa satu, lupa semua, ada tuh. Habis sholat baru dibahas. Imam lupa tahiyat awal, pas sholat tidak ada yang negur. Dia siap sholat, baru ribut. Salah imam tadi, tidak ada tahiyatnya. Imam gampang aja menjawab, kenapa tidak ditegur kan? Kan selesai. Imam tuh kalau lupa, makmum yang negur. Jadi jangan sempat kalau imam lupa, makmum tidak menegurnya, tapi siap sholat, makmum menyalahkan imamnya. Nah, itu salah tuh. Yang salah itu makmum, bukan imam. Kenapa yang salah makmum? Karena makmum tidak menegur imamnya. Jadi kalau ada makmum menyalahkan imam, itu tandanya dia menyalahkan dirinya sendiri. Imamnya lupa tadi sholat maghrib dibuat 4 rakaat, meleset imam tuh. Bukan imam yang meleset, makmum tuh yang meleset.
Kenapa tak ditegur dan tak diingatkan? Oh, kalau ini tak ada melesetnya nih. Kalau ini pas. Sekeren memang. Jadi kalau imam itu lupa atau kita lupa dalam sholat, juga sudah ada aturan. Nanti ada bab tentang lupa di dalam sholat. Coba ini kita singgung sedikit. Ketika kita baca surah, membaca surah, lupa kita lanjutan surah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Tak ingat dia lagi lanjutannya. Apa? Wa turi sinin. Wa turi sinin. Tak ingat. Makmum pun tak ada yang luruskan. Diam semua makmum. Memang baik-baik budi makmumnya. Tidak ada yang mengingatkan, lanjutkan, tidak ada. Waturi sinin, tak hafal, tak ingat memang, lupa, blank. Lalu apa yang dilakukan imam? Rukukkan. Allahu Akbar. Tak boleh dia cari surah yang lain. Waturi sinin, tak dapat dia lanjutannya. Nah, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kalau ada bunyi tuh, tet bunyi. Nah, jangan cari surah lain, enggak usah. Di mana kita lupa, situ aja ruku kan. Dan kalau makmum hafal, makmum lanjutkan. Tapi kalau makmum tak hafal, jangan coba melanjutkan, apalagi melanjutkan yang salah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa. Inna tak dapat. Apalah inna. Ada makmum yang hafal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bisa. Nah, makmum ini pun kalau luruskan, dia harus hafal juga. Kasusnya banyak, dari sabbihis ke asam. Seharusnya imam itu baca qad aflaha man tazakka. Nah, tadi lupa imam itu, disambung sama makmum. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wah, lari dah. Harusnya ke sumbernya dibelok ke sumut. Lalu sumutnya ke sumut jadi. Nah, jadi memang makmumnya harus hafal. Kalau tak hafal diam saja lah. Diam. Jadi imam ni mana? Dan imam tu kalau udah dia berhenti, kemudian dia tak dapat lagi, ngeblank, dia sama sekali tak jumpa dia lanjutan ayat itu, rukukanlah sampai di situ. Walaupun baru satu ayat, tidak usah segan-segan kita untuk ruku, tidak usah malu-malu dengan alasan di belakang ada mertua Pak Ustaz, tak apa masalah. Mertua itu baru datang dari kampung Pak Ustaz, awak jadi imam lupa pula baca surah, tidak apa. Nah, baru satu ayat baca Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Apa lanjutannya ini? Tak dapat. Makmum pun tenang semua. Apa? Takut awak ada pula yang menyambung. Bang. Ini baca Iqra jadi. Ketika imam tu baca nun, tak ingat dia, udah rukukkan saja. Allahu Akbar, rukuk. Insyaallah mertua tu senang loh. Mantap, cepat sholat kita. Dan tidak usah surah yang lain. Nun, lupa dia nggak ingat. Apa lagi lanjutannya? Ambil surah yang lain. Wan naziati gharqa, tak usah. Itu tadi Pak, kalau ada belnya bunyi itu tayat kan. Jadi di mana kita lupa, di situ kita rukukan. Nanti rakaat kedua kita ingat, baca lagi.
Oh, wal qalami wa ma yasturun, bacaan lanjutannya dapat dia. Kadang kan begitu, pas ruku pas sujud datang ilham tuh. Wal qalami wa ma yasturun. Oh ya, nanti dibuatnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa lagi lanjutannya? Lupa lagi. Allahu Akbar. Insya Allah dilantik jadi imam tetap tuh. Ya, kenapa? Cepat sholat kita. Macam kemarin awak jadwal khutbah di Sudirman tuh di satu masjid. WA sama pengurus sebelum masuk Jumat itu. Ustaz, kita khutbahnya 10 menit sampai 15 menit. Jangan lama-lama Ustaz. Ah, ini mantap nih begitu. Jadi khutbah itu tidak perlu lama-lama. Macam-macam memang. Ada yang imam cepat, ada yang ngetip cepat pun ada. Nah, jadi ketika kita baca surah, itulah aturannya. Bukan sesuka hati kita. Mana yang mau kita baca. Di mana kita mau berhenti. Anda. Dia harus berurutan. Ya, banyak dan sedikit ayatnya harus standar, harus pas. Kalau lupa, rukukan. Tak usah cari surah-surah yang lain. Ya. Kalau imam lupa, siapa yang menegur, yang mengingatkannya? Yang pas di belakang imam inilah yang menegurnya. Kita yang di saf kedua, kita yang di pinggir sana. Tidak ada keharusan untuk negur, diam saja. Lupa imam tuh pasat. Orang yang hafal di saf ke-8 dia. Menjeritlah dia menegurkan imam tuh. Tak usah, diam saja. Nah. Kalau dia imam lupa, kemudian yang hafal itu di saf ke-8, dia harus menjerit untuk membenarkan bacaan imam. Tidak usah. Tidak mungkin dia ma'anta birab. Tidak usah. Diam saja. Kenapa diam? Karena menjeritnya mengganggu. Diamnya tak mengganggu. Mana yang dipilih? Oh, diamnya tak mengganggu. Itu yang kita pilih. Kalau dia tak menjerit, Pak Ustaz, bacaan imam ini tak bisa berlanjut. Terhenti. Tapi kalau dia menjerit, lanjut bacaan imam. Baca surah itu tak wajib. Satu ayat aja dah sah, dah selesai. Kecuali memang waladhdallin, amin, diam imam, ngeblank semua surah tak dapat. Oh, mana nak dibaca? Tak dapat. Satu surah tu pun puluh pun hilang di hafalannya. Nah, kalau itu bisa diingatkan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mengingatkan itu dalam fikih hanya yang di belakang imam. 3 orang belakang imamnya aja, kiri, kanan, tengah, itu aja. Nah, kalau ibu-ibu sholat karena dia tidak bersuara, dia sejajar, imam sama makmum itu sejajar. Jadi dia tinggal negur begini. Nah, kemudian kalaupun dia bersuara, dia tidak mesti kuat suaranya supaya didengar oleh imam. Kenapa? Karena imam di samping dia. Cukup dia bilang waturi sinin, baru dia baca waturi sinin wa hadzal baladil amin, karena dia di sampingnya. Yang sebelah kiri membisikkan, sebelah kanan membisikkan. Stres imam. Wah, bisikannya beda pula. Rukuk kan aja bang. Karena laki-laki dia di belakang, dia boleh bersuara. Tapi hanya 3 orang di belakang ini saja ya. Ujung sana, ujung sana, ujung sana. Itu sama dengan mengingatkan imam. Subhanallah. Cukup yang 3 orang belakang imam ini saja. Dah. Kami yang lain silent aja. Kami tahu Pak Ustaz, imam itu lupa dia rakaat kedua untuk duduk tahiyat. Lupa dia. Nah, kami di saf ketiga. Tahu kan imam itu lupa. Yang di belakang imam ini tidak ada negur. Bangkit aja imam itu. Allahu Akbar. Yang belakang imam itu tak ada negur. Yang kita di saf ketiga ingat kalau itu tahiyat awal. Diam sajalah yang di saf ketiga itu. Walaupun dia ingat.
Yang 3 orang ini aja lah yang mengingatkan. Kalau lupa bangkit imam tuh, bangkit kita semua, Pak. Allah. Tegak kita semua. Nah, nggak usah kami tengok siapa imamnya itu Pak Ustaz. Nggak usah. Jangan pula ibu nanti buka tirai. Lupa imam tuh. Kata, saya imam itu. Nggak usah. Kalau lupa udah imam tuh, kita rakaat kedua untuk duduk tahiyat, kita tegak semua. Walaupun kita ingat itu tahiyat awal, tegak aja. Nggak perlu kami tahiyat Pak Ustaz. Nggak usah, ikut aja imam tuh. Kecuali rakaat bertambah baru, Pak. Kalau rakaat bertambah tak usah ikut ya. Nah, rakaat ketiga maghrib tuh udah selesai rakaat ketiga, tapi imam bangkit lagi, nah, kita duduk saja, tunggu imam tuh sampai dia paham. Kalau dia salah diingatkan dengan 3 orang belakang imam ini tadi. Nggak ditegur sama 3 yang di belakang imam ini Pak Ustaz. Tunggu saja kita di belakang tuh. Duduk di tahiyat akhir, dia salam, kita ikut salam. Nggak usah kita subhanallah, 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 subhanallah. Yang di parkir pun ikut subhanallah. Nggak usah ya, karena itu tidak ada keharusan kita untuk negur-negur. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaji ini khusus di mazhab Syafi'i ini saya jumpakan. Kalau di mazhab yang lain tidak dapat nih. Jadi karena ada perbedaan mazhab ya. Dalam mazhab Syafi'i itu memang lebih detail penjelasan fikih ibadah dibandingkan mazhab yang lain. Ya, salah satunya yang mendetailkan itu ini. Nah, jika dibaca surah Al-A'la atau surah At-Tin, jawab dengan bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Ini khusus mazhab Syafi'i ya. Ketika kita dengar imam baca sabbihisma rabbikal a'la, nah, di akhir surah itu apa bacanya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada nama Nabi Ibrahim, ada nama Nabi Musa disebut. Dalam fikih Syafi'i sangat-sangat dianjurkan kalau mendengar nama Nabi walaupun bukan Nabi Muhammad itu berselawat kepadanya. Maka bacaan kita sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wassalam, alaihi wassalam ya. Itu kalau nama Nabi disebut berselawat kita alaihi wassalam. Kalau nama Nabi Muhammad, berselawat kita. Kalau tidak berselawat, pelit kita kan. Jadi kalau nyebut nama Nabi itu ya paling tidak ada Nabi ya lah, Nabi Ibrahim, kan? Nabi Musa, jangan panggil nama. Ibrahim itu pernah dia dibakar sama api. Oh tak apa-apa Ibrahim itu. Memang Ibrahim itu hebat. Kalau pikir Ibrahim mana? Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi di Ibrahim kan ya. Panggilan Nabi Ibrahim. Kenapa? Ada selawatnya. Ada yang harus kita baca ketika nama Nabi itu disebut. Disinilah bedanya ada istiadat, sopan, santun. Kita kalau manggil orang yang lebih tua tak ada sebutan bapaknya, rasa-rasanya amat sangat tak hormat. Tapi kalau bapak ibu di negeri Arab itu tak perlu pakai pak, pakai bu, tidak perlu. Kenapa? Tidak paham orang itu. Jadi pakai apa di sana? Kalau sama orang Arab tuh cukup panggil nama, udah hormat ya. Yang menjaga Masjidil Haram polisi-polisi itu. Kita tengok di namanya Sayyid Abu Khalid, panggil aja Sayyid, datang dia itu. Pada nawak kecil dia besar polisi itu. Namanya Sayyid Abu Khalid, panggil Sayyid, datang dia insyaallah. Tak ada dibilang ente suul adab, kau ni tak beradab, manggil aku pakai Sayyid itu.
Enggak. Tapi kalau di kita, Wak, ada polisi itu namanya misalkan Khalid apa ya? Lid. Wah, ini anak ada ya. Itu beda. Kalau di kita lihat kalau orang yang lebih besar, lebih tua, itu insya Allah tak akan dipanggil pakai nama. Kenapa? Tak sopan. Di kita, Pak. Kalau di Arab, tidak perlu pakai Pak Bu, itu tidak perlu. Panggil nama aja. Karena manggil nama itu sudah sopan bagi mereka. Itu kan menjadi perdebatan kemarin, Pak. Selain dalil-dalil yang didatangkan, itu adat istiadat itu bisa jadi hukum juga. Tentang apa yang diperdebatkan itu? Tentang nama Nabi Muhammad disebut pakai Sayyidina Muhammad atau cukup Muhammad saja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana yang harus dipakai, Sayyidina Muhammad atau Muhammad? Berdebatlah. Takkan ada ujung-ujung itu tidak jumpa. Yang mau pakai Sayyidina silakan, yang mau pakai dengan sebutan Allahumma sholli ala Muhammad untuk berselawat ya, untuk berselawat bukan untuk manggil, untuk berselawat dipersilakan, dua jalur. Ini mau diperdebatkan, mau dibenturkan. Apa kata yang pakai Sayyidina? Kalian harus pakai Sayyidina kalau menyebut nama Nabi Muhammad. Karena kalau tak pakai Sayyidina kalian tak sopan, katanya begitu. Bagaimana kita manggil Nabi Muhammad yang memberikan syafaat, kita panggil sebut dengan Muhammad, panggil nama saja. Engkau aja manggil ayah yang belum tentu mendatangkan syafaat, panggilnya Pak, Bu. Nah, ini Nabi yang memberikan syafaat, masa panggil nama? Tak sopan. Nah, kata yang tak pakai Sayyidina ini, kami pakai Muhammad, bukan berarti kami tak sopan, tapi kena mengikuti apa yang Nabi suruh. Karena Nabi katakan, ketika ditanya bagaimana kami menyebut namamu, kata Nabi, kul Muhammad, sebutkan Muhammad, tidak ada Sayyidina. Kata yang satu lagi, kau meleset, kata dia. Nah, itu ujung-ujungnya. Yang satu lagi, wa'ang tak jalan, kata dia. Udah berantem aja nih, Wak. Yang mau pakai Sayyidina jelas, nah, yang tak pakai jelas juga jalurnya. Udah. Nah, kita lihat dari adat istiadat. Ternyata memakai nama Muhammad itu dengan sebutan Muhammad saja bagi orang Arab ya, itu udah sopan. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya bagaimana kami memanggilmu, kata Nabi Muhammad apa? Kul Muhammad, katakan Muhammad. Kenapa? Manggil nama udah sopan. Suami istri gitu juga. Suami kalau manggil istrinya dengan sebutan nama itu sopan. Sama kali itu di kita pun ada itu, Pak. Suami manggil istri itu pakai nama ada tuh. Kalau awal-awal memang Pak, tak pakai nama. Yang ya kan? Apa lagi? Apa lagi panggilannya sekarang, Pak? Beb. Pak. Dulu tuh Pak Ustaz. Ya, setahun pernikahan. Sekarang nggak pakai beb lagi ya, pakai bab. Bab satu. Dulu Pak Ustaz saya dipanggil dengan sebutan bagus betul. Punya anak, hilang nama mak itu. Nama anaknya Fatih misalkan, udah diganti dengan Mak Fatih atau Bunda Fatih, udah berubah, hilang namanya. Jadi kemarin tuh ada kuis siapa nama istri Nabi Nuh, nggak ada yang tahu. Kata Ustadz tuh Ibu Nuh. So, kalau istri itu panggil nama suami juga gitu. Bunda Nuh. Punya anak nama ibu itu. Udah 40 tahun pernikahan, beda lagi panggilannya. Tinggal panggil, woi. Cepat, woi. Jangankan manggil nama Zat, manggil boy aja kan udah senang. Masyaallah.
Itu istri itu dipanggil buaya aja sama suami ini kami tidak senang. Jangankan sebut nama kami ini bagus, dulu istikharah ya kami milih nama kami ini Pak Ustaz. Dipanggil sama suami woi, tapi tak apalah, kami pun senang dipanggil woi itu Pak Ustaz. Nah, tapi jangan dibalik Pak. Nah, kalau istri manggil suami ada aturannya, ada fikihnya. Kalau di Arab itu tadi manggil nama itu biasa, tak ada masalah sopan tak sopannya, itu tidak masuk ke bab itu. Manggil nama aja itu udah sopan gitu. Kalau istri manggil suami pakai nama di Arab itu sopan. Tak pernah kita dengar perempuan Arab itu manggil suaminya ya Habib, ya Habibi. Dah. Cuma dua perempuan Arab itu yang sering kita dengar cara dia memanggil suaminya. Yang satu dinisbahkan ke nama anaknya. Kalau nama anaknya siapa namanya? Abang siapa namanya bang? Hah? Harun? Alif. Kalau nama anaknya Alif, itu kadang istri orang Arab tuh manggil Abu Alif. Abu Alif. Itu dinisbahkan ke anaknya. Dibalik Pak memang. Kalau di kita manggil istri itu yang dinisbahkan ke anaknya. Kalau di Arab manggil suami itu yang dinisbahkan ke anaknya. Abu Alif. Atau yang kedua panggil nama. Nama suaminya Hasan, panggilnya Hasan. San. Ulang cepat. Jadi tak bisa diperdebatkan masalah Sayyidina dengan tak Sayyidina. Kenapa? Manggil nama itu bagi orang Arab tak ada masalah. Jadi ada kebiasaan yang berbeda Wak, di antara kita dengan orang-orang Arab itu. Sama seperti jalan menunduk gitu. Orang Arab itu tak akan pernah kita jumpai jalan nunduk, tak pernah. Anak-anak besar gini jalan depan orang tuanya tak ada diajarkan di materi sekolah, di materi keluarga dengan menunduk, tidak diajarkan. Kenapa? Bagi mereka anak itu jalan depan orang tuanya biasa saja, itu udah sopan, udah hormat. Menunduk bahkan dilarang. Tidak perlu nunduk-nunduk, itu di sana di Arab. Nah, kalau kita di sini diajarkan materinya penunduk, itu sopan. Kan kalau tidak sopan. Nah, begitulah bahasanya. Ya. Jadi ada kebiasaan yang berbeda. Kami tak jumpakan anak-anak itu nunduk jalan besar. Jangankan nunduk, awak pun dilangkahinya. Dilangkahinya, sholat pun nak dilangkahinya. Bangkit dari sujud itu gelap pemandangan. Kok gelap? Apa dalam sorban nih, dalam apa? Jubah ya. Gelap jubah. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan begitu. Tak ada masalah insyaallah ya. Kalau di Quran surah At-Tin baru bacaannya ini bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi kecil saja kalau kita bermakmum ya. Kalau kita sholat sendiri baca surah ini kita jawab sendiri. Apa di akhir surah At-Tin itu bacaannya? Di akhirnya awalnya wattini wa zaitun, akhirnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya ini bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini kalau kita ngamalkannya, diamalkan. Kalau tidak, nanti kalau ada orang di samping kita baca ini, tak boleh kita salahkan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kata yang di samping awak, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tak perlu kita tegur dia. Kata yang satu lagi, tak perlu lu ditambah-tambah ayat itu doh. Ini artinya apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benarlah ucapan itu, aku menjadi saksi ya. Kenapa? Karena di akhir ayat itu Allah bertanya. Apa pertanyaannya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah
sebaik-baik yang memberikan keputusan dalam hukuman. Kan Allah nanya itu. Ketika Allah bertanya, kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benarlah ucapan itu, benarlah kalimat itu, aku menjadi saksi atas itu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tak hafal kami Pak Ustaz, panjang betul tuh. Bala wa ana Imam dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Awak masih tegak lagi. Wa ana. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, kalau bisa kalimat ini sempurna dibaca, kalau enggak balanya sajalah. Bala. Arti bala itu beda dengan bala kita. Kalau bala kita musibah, kan? Jauh dari bala berarti jauh dari musibah. Kalau bala itu artinya benarlah kalimat itu. Nah, paling enggak itulah, benarlah kalimat itu. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Enggak boleh kita pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz, jangan. Ya, pakai bahasa Arab. Walaupun tak tahu artinya, pahalanya dapat. Itu enaknya bahasa Arab, Bu. Tak tahu kita, pahalanya dapat. Doa bersama di rumah, ada undangan, Ustaz tuh baca doa bahasa Arab semua. Awak amin ya, amin. Tak tahu kami artinya Pak Ustaz, tak masalah. Ya, aminkan saja doa itu. Ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini jawabannya. Ya, ada berbunyi dia. Kalau ada ingin Bapak Ibu tanya, silakan sebelum kita. Ini kan mesti ini kan peringatan siap-siap makan gitu kan. Siap-siap makan tuh ada bunyi ya. Nanti makan ada bunyi. Boleh aja, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Imamnya baru lagi nikah, pasti doanya apa? Minta anak. Awaklah umur 70, minta anak pula lagi. Yang diminta imam sama yang kami minta tak sama Pak Ustaz. Maka kadang kami itu zikirnya kadang ikut imam. Kalau imam kami berzikir, kami berzikir. Tapi kalau berdoa, kami masing-masing berdoa. Kenapa masing-masing? Karena yang kami minta tak sama dengan yang dipinta imam, atau sama, cuma kami tak paham karena imam bahasa Arab, kami mau berbahasa Indonesia, lebih paham. Nah, terkait dengan bab az-zikir ba'da salat, hukum zikir dalam salat itu hukumnya sunnah muakkad. Zikir ba'da salat, sunnah muakkad. Jadi usahakan jangan begitu selesai Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Padahal bertabrakan lagi. Nah, jangan, arti jangan di sini bukan berdosa, rugi rasanya, kan begitu. Zikirlah itu. Nah, lalu zikir, haruskah zikir itu dipimpin lagi, berjamaah lagi? Nah, hukumnya sunnah saja. Dia tidak sunnah muakkad, agak turun dia zikir. Nah, zikir kalau ada imam, kita ikut zikir imam tuh bersama kita sama imam berjamaah, itu namanya amalan jamaah. Amalan berjamaah menurut ulama mazhab kita, amalan berjamaah umum ya, bukan khusus zikir. Berjamaah umum. Jadi amalan apapun yang Bapak Ibu lakukan secara berjamaah, amalan soleh itu nilainya lebih tinggi daripada amalan sendiri secara umum tuh Pak. Nah, nanti dikhususkan dengan zikir ba'da sholat.
secara umum. Bapak Ibu, sholat duha, ramai kita masuk ke musola nih. Nah, dibuat memang agendanya sholat, bukan sholat duha agendanya, ada pengajian, tabligh akbar, tapi waktu duha. Waktu duha, habis itu masuk kita ke musola nih, sholat duha juga, tapi tidak jamaah, masing-masing. Tuh, masing-masing lah itu. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, itu udah cukup, pas, tak ada masalah. Tapi kalau mau dikoordinir dia, nanti kita tabligh akbar jam 9, 8.30 kita sholat duha bersama. Nah, sholat sunnah yang dilakukan berjamaah dan sholat ibadah-ibadah yang lain dilakukan berjamaah nilainya lebih tinggi daripada sendirian. Nah, zikir ini kalau ada imam berzikir, kita ikut zikir imam, tentu nilainya lebih daripada kita zikir sendiri. Ya, karena zikir berjamaah itu lebih baik daripada zikir sendiri kalau ada yang memimpin. Kalau tidak ada yang memimpinnya, zikir masing-masing itu sudah cukup, sudah pas. Kalau ada imam zikir, kita ikut zikir bersama, kemudian pas doa kami tak ikut, maka ketika berdoa setelah sholat itu hukumnya sama seperti zikir tadi. Nah, kalau kita mau ikut berdoa sama imam, ikutlah. Karena imam itu memimpin doa, kita berdoa. Nah, nanti setelah imam selesai doa, kita doa lagi. Atau pas imam berdoa, bacaan doa imam, kami baca doa sendiri. Kalau tadi tentang sah atau tidak, tentu sah. Kalau ditanya baik atau tidak, tentu baik. Kalau ditanya boleh atau tidak, tentu boleh. Jadi yang tak baik itu Pak Ustaz, dipanggil pun tak mau dia, Pak. Cukup, Pak, tak ada. Itu yang masalah itu. Tapi kalau kita mau berjamaah, boleh. Kan berdoa sendiri itu dah cukup. Arti cukup di situ tak ada masalah. Kalau pertanyaannya sah, sah. Baik atau tidak, baik. Boleh atau tidak, boleh. Bagus atau tidak, bagus. Jadi imam doa, kita doa sendiri. Kenapa? Karena yang kita minta itu spesial. Hari ini Pak Ustadz, anak saya ujian. Khusus ini saya mau doa supaya anak saya lulus ujian. Itu yang kita doakan. Nah, maka kita fokus berdoa supaya anak itu lulus ujian. Sehingga imam baca doa, kita baca doa. Boleh. Nah, jadi tidak ada kedudukan yang sama sholat bersama imam dengan zikir bersama imam. Kalau sholat memang betul harus ikut ruku imam, ruku awak, tidak imam, tidak lawak, bangkit imam dari sujud, bangkit awak. Tapi kalau udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai, keharusan, kewajiban mengikut imam. Masuk bab kedua. Apa bab kedua itu? Pilihan. Mau ikut imam atau sendiri. Nah, itu pilihannya. Tapi kalau Allahu Akbar, tidak ada pilihan. Harus ikut imam. Imam ruku, ruku. Imam bangkit, bangkit. Jangan sempat imam bangkit dari sujud, awak masih sujud. Allahu Akbar, kata imam, awak sujud lagi. Kenapa? Karena kita paham sebaik-baik doa, doa ketika sujud. Imam bangkit sujud, awak masih sujud. Imam salam, awak baru tegak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam imam, salam pula awak. Nah, itu dalam sholat. Tapi kalau selesai sholat, pilihan. A, ikut imam. B, masing-masing. C, A, B, benar. Semua pilihan benar. Allah alam. Boleh. 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 Yang ibu yang di tirai boleh. Yang di balik tirai. Apa?
Habis itu ya saya yang masih digunakan. Kalau misalnya penjualnya tulis apabila Yang pertama tadi apa Bu? Darah ayam. Udah mintanya darah ayam. Oh, dagingnya enggak? Daging nggak perlu darah. Dia butuh darah. Ayam lu 2 kilo. Potong, tapi enggak ada daging, mau darah. Berarti yang ditanyakan hukum menjual darah ya? Bismillah, oke. Oke, itu aja 2. Oke, 2 dulu ya Bu. Baik, Bismillah. Terkait dengan darah, ya. Ketika kita menampung darah, meminta darah ayam atau darah yang lainnya untuk dikonsumsi, dijadikan obat atau lain sebagainya, maka ada hadis Rasulullah begini, Pak. La yaj'alallah ad-dawa min syai'in haram. Allah tak pernah jadikan dari yang haram itu obat. Tidak pernah dari yang haram itu obat pun tidak pernah. Itu Allah begitu. Jadi kalau darah itu kan najis, dimakan, diminum haram. Bisa dia jadi obat Pak kalau diminum begini ya. Tapi kalau ditransfusi, itu enggak, donor darah kan enggak diminum darahnya, dimasuk di sini. Ini yang diminum loh. Jadi kalau ada keyakinan begitu, itu perlu dicek tuh tentang kebenarannya. Jangan-jangan hanya sebatas sugesti. Karena banyak itu dulu batuk itu jangan pakai prokol, ambil kodok, sembuh. Kok bisa? Nah, kata Imam Ibn Sina, ahli kedokteran apa? Al-yakin juz'ud dawa. Kata Ibn Sina, setengah keyakinan itu setengah dari obat. Jadi kalau kita yakin betul, bisa jadi daun ini pun bisa diobat. Kalau yakin ya, betul-betul yakin. Tapi kalau enggak. Nah, kalau darah itu najis ya. Boleh dia diminum, tak boleh dijual. Kalau dia dijual, penyembelihnya itu orang muslim, boleh enggak dia menjual? Kalau darah itu saya rasa bagikan aja lah. Nah, kalaupun dijual juga sama penjual itu, memang hebat ilmu ekonomi ya. Kalaupun dijual, bahasanya jangan menjual ayam, jangan menjual darah, tapi jasanya saja. Kan najis tuh, ya sama seperti jual pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan najis juga. Nah, yang najis boleh nggak diperjualbelikan? Kalau najis secara zatnya betul, jual beli yang najis tuh tak boleh, haram. Tapi jasa yang dijual boleh. Nah, jadi yang dimaksud kita sama dengan kalau sakit kita beli darah 2 kantong. Itu bahasanya bukan beli darah. Bahasanya apa? Beli biaya jasa perawatan darah. Karena darah itu kan dijaga di kulkas segala macam, itu butuh biaya semuanya. Nah, biaya itulah yang kita ganti untuk 1 kantongnya berapa. Jadi bukan beli darah sebetulnya bahasanya. Cuma bahasa kita memang kata perawat tuh, Bapak beli darah ya. Nah, di sana. Kalau beli bahasanya tak boleh secara fikih, karena najis. Yang najis itu tak boleh dijual beli kan. Jadi kalau ada orang tadi minta darah ayam, lalu penjualnya ini apa yang dia harus lakukan? Kalau penjualnya ini muslim, apalagi tak muslim ya, kalau tak muslim tambah bahaya. Nah, kalau dia muslim lalu dikasihnya,
Kemudian hukum jual beli darah itu tak boleh. Yang boleh itu jasanya, karena dia sudah motong, dia sudah nampung darah, kemudian dikasih jasa, itulah yang kita bayar. Nah, tapi biasanya kalau darah-darah tak ini tuh, ambil aja lah. Sama dagingnya coba. Iya, sama daging. Nah, jadi itu kalau masalah darah dia. Kalau dia untuk obat, yakinkan tidak ada obat itu dari yang haram. Allah tak pernah turunkan obat dari yang haram. Tapi Pak Ustadz dalam realitanya sembuh Pak Ustadz. Keyakinannya. Kata ahli kedokteran, Ibnu Sina itu kan ahli kedokteran. Dia bilang yakin itu setengah dari obat. Obat demam itu apa? Paracetamol, Pak. Kasih paracetamol, tidak yakin dia. Tidak yakin dia paracetamol itu menyembuhkan. Tapi kalau teh manis ini yakin dia. Nah, minum. Nah, jadi itu ya. Yang kedua, sembelih ayam tanpa bismillah. Kullu lahmin, ya. Kullu dzabhin la yudhkar bi bismillah fahuwal mayyit. Itu kata Rasulullah, setiap sembelihan yang tak dibaca bismillah maka sembelihannya jadi bangkai. Nah, jadi apa hukumnya beli ayam yang disembelih tapi tak pakai bismillah? Itu bukan disembelih, jadinya itu jadinya dibunuh. Maka status ayam itu mayyit, bangkai, tak boleh, jangan dimakan. Dia tak baca bismillah Pak Ustaz, tapi baca sadaqallah, tak boleh. Sadaqallah, tak boleh. Dia bismillah, Allahu Akbar, minimal bismillah saja. Bismillah. Nah. Apa? Oh, yang membelinya bukan muslim, yang membelinya muslim. Yang menjualnya muslim, yang membelinya enggak. Oh, kalau itu enggak ada masalah, bebas. Yang punya fikih aturan itu kita ya. Kalau mereka itu enggak ada, ditembak pun dimakannya itu. Mati makannya. Tapi kalau kita enggak, udah ditembak disembelih lagi. Jadi kalau mereka itu semua yang berkaki empat halal mereka. Allah Allah. Demikian ya. Saya tengok asap udah makin banyak aja. Udah berasap deh. Demikian mungkin untuk Ibu aja, tadi satu lagi mungkin bisa minggu depan atau sekarang boleh juga. Besok aja boleh. Oh boleh, silakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengenai ternak dari pupuk ternak. Oke. Saya punya ternak dan punya kebun sawit. Masya Allah. Itu gimana pupuk itu kalau saya harus memakai saya tadi. Pupuk kandang jatuhnya ya. Ya. Pupuk kandang itu kotoran hewan itu statusnya najis ya. Najis. Tapi yang najis itu yang diharamkan kalau dia dimakan. Ya. Kalau kita pegang, tangan kita bernajis, tinggal dibersihkan aja. Tapi kalau dia ke pohon, dia enggak ada hukum najis bagi pohon-pohon ini, enggak ada. Kalau udah masuk tanah, semuanya steril. Itu dia. Semuanya steril. Itu hebatnya tanah itu. Jadi kalau pupuk kandang itu kita letakkan ke buah jeruk, pohon jeruk, nanti berbuah jeruk itu, awak makanlah jeruk itu. Tak usah dikaji, ini pupuk dari mana jeruk ini. Kan? Halal atau enggak jadi jeruk ini. Kalau udah diserap tanah, steril semuanya. Nah, yang najis itu, yang kita bahasakan najis, karena dia tak boleh dimakan, karena dia memang sesuatu hal yang diharamkan. Tapi kalau untuk jadikan pupuk boleh. Kami jual boleh, tapi bahasa jualnya jangan bahasanya jual pupuk kandang. Bahasanya jual jasa. Ada bahasa jasanya aja, Pak.
Ya. Nah, Ambil gitu. Tapi kadang makanya kami pakai itu menawar. iya, iya. Ya, boleh. Cuma maksudnya bukan menjual kotorannya, tapi jasa mengelolanya, upah mengelolanya. Karena kan dia diolah lagi, dijemur lagi, dimasukkan ke karung lagi. Nah, itulah yang dibayar. Nah, di situ kita ada negosiasi harga, tak ada masalah. Jual beli, gimana pun caranya, kata Rasulullah, antara asal ridho sama ridho, jadilah itu. Cuma bahasanya tadi ini upah. Tadi bahasa Baji ya, upah 1 karung pupuk kandang atau 1 kilo pupuknya sekian harganya. Ada bahasa upahnya atau bahasa jasanya. Tapi kalau tak disebut itu pun jual pupuk kandang, maksudnya itu bukan kotorannya itu, tapi jasanya. Nah, itu maksud kita. Tak ada masalah, lanjut aja. Ya. Kalau udah sampai ke wajib zakat, zakat keluarkan zakat. Keluarkan zakatnya. Penghasilannya misalnya sebulan sampai 60 juta, kan wajib zakat tuh. Keluarkan zakatnya. Ya. Tapi tidak usah disebut juga ini zakat dari. Tidak usah. Ini zakat insyaallah. Allahu a'lam. Terima kasih Haji. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, sehat selalu insyaallah. Allah muliakan Bapak Ibu, Allah berikan keberkahan di setiap yang dimiliki, ibadah kita diterima Allah, salah dan kurangnya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa kullu min wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.